Selain itu, kami juga mengoptimalkan karya siswa anak ini yang tidak hanya berbasis pada tulisan, tapi berbasis pada visual dan artistik ya. Anak-anak, kayaknya kita inovasi lagi nih, pengembangan lagi dengan membuat komik menggunakan aplikasi Canva. Selamat datang di podcast Balai Guru Penggerak Kalimantan Selatan, Best Quality Continuous Improvement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, saya selaku host, nama saya Rahmawati Angin Aminawati, dan saya bangga dan berbahagia karena pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa nih dari SD Rabani ya, Kota Banjarbaru. Untuk sesi talk show kita mungkin akan berbincang santai ya. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh kepala sekolah yang luar biasa dan yang kemarin udah juara ya di Jambore untuk kepala sekolah tingkat SD, Ibu Desi, kemudian juga Ibu Benda selaku PJ kesiswaan, dan juga Ananda Aisyah ya. Dalam mungkin 10-15 menit kita akan melakukan bincang santai ya terkait gerakan literasi yang sudah diterapkan di SD Rabani. Baik, sebelum kita mulai nih, kita mau dengar dulu nih, mungkin bisa dipimpin oleh kepala sekolah itu supaya kita bersemangat dan energizer kita pagi ini. Bisa dimulai? Baik, terima kasih Bu Rahma. Ustazah tanya ya kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SD Rabani hebat pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kami semua pemimpin masa depan berakhlak karimah, berprestasi dan cinta lingkungan. Allahu Akbar. Iya, luar biasa, kompak banget ya Bu ya, dan terlatih sepertinya ya anak-anak di kelas 5 dan di kelas 6. Baik, kita masuk ke pendalaman Bu ya, pendalaman untuk literasinya, dan mungkin bisa diceritakan tuh awal mula muncul gerakan literasi di Rabani. Terima kasih Bu Rahma. Perkenalkan, saya Desi Listianti, Kepala SD Rabani Banjarbaru. Hari ini saya membawa tim literasi yang luar biasa. Ada Ustazah Enda Sekarsari selaku PJ kesiswaan, kemudian ada Ustazah Fitriani selaku editor karya siswa, kemudian ada pustakawan hebat yang luar biasa yang sudah mengantarkan perpustakaan SD Rabani mendapatkan akreditasi A pada tahun 2019. Ini ada Ustadz Muhaimin. Terima kasih. Untuk situasi di SD Rabani sebenarnya sudah menerapkan tentang pembelajaran holistik berbasis literasi dan mengutamakan karya anak literasi anak. Namun di era kurikulum merdeka kita sadari bahwasannya anak-anak ini diferensiasinya luar biasa, dan karya yang ada selama ini adalah berfokus pada satu gaya visual anak saja. Nah, ini menjadi tantangan kami bersama tim literasi sekolah untuk mengembangkan pembelajaran literasi yang holistik yang lebih berpusat pada peserta didik. Disitulah kemudian tercetus yang namanya Gerilya Rabani, gerakan literasi dan berkarya SD Rabani dengan salawat. Nanti kita jelaskan salawat ini seperti apa. Adapun aksinya luar biasa ya Bapak Ibu semua. Kita di sini untuk gerakan literasi dan berkarya SD Rabani ini dimulai dengan pembentukan tim literasi dan program sekolah. Kemudian kita juga melibatkan budaya lokal dimasukkan ke dalam gerakan literasi sekolah. Selain itu, kami juga mengoptimalkan karya siswa anak ini yang tidak hanya berbasis pada tulisan, tapi berbasis pada visual dan artistik ya. Anak-anak di sini punya kompetensi yang luar biasa. Mereka bisa menggambar, bisa merancang alur dan segala macam. Kemudian ada bagian literasinya juga. Kita berkolaborasi, kita undang ke sekolah pada acara PHBR,
PHBI itu kita undang mendongeng dan anak-anak direfleksi, biasanya direfleksi hasil mendengarnya seperti apa. Kemudian kita juga mengoptimalkan peran perpustakaan sekolah yang sudah terakreditasi A itu dimanfaatkan anak-anak, tidak hanya berbasis pada buku-buku saja, ada di buku-buku yang digital ya, yang bisa diakses, disediakan oleh pustakawan kita. Kemudian kita memanfaatkan juga ruang baca atau zona baca di sudut-sudut sekolah. Kemudian juga ada apa lagi anak-anak? Apresiasi pengunjung terbanyak, kemudian peminjam terbanyak itu kita optimalkan setiap bulan. Kemudian ada juga komunikasi di kelas. Komunikasi ini tidak semata-mata hanya berupa hiasan, tapi itu adalah target anak-anak dalam membaca. Kalau sudah selesai direfleksi apa isinya, baru kita ditempelkan daun-daun. Nah, kemudian ada juga proyek baca kelas atau proyek literasi kelas. Dan semuanya itu menjadi satu kepaduan dari pembelajaran holistik yang kita sebut akhirnya menghasilkan karya inovatif dengan sebutan tadi SALA. S-nya itu sastra, kemudian luas wawasan, kemudian yang ketiga adalah tuntunan anak. Sastra ini terkait dengan karya anak-anak yang diferensiasinya luar biasa. Ada yang bikin komik, kemudian ada yang bikin cerpen, ya nak ya? Ada yang bikin puisi, ya kan? Ada yang bikin pantun. Jadi kita memfasilitasi semua gaya belajar peserta didik. Kemudian luas wawasan. Nah, untuk luas wawasan ini anak-anak ditampilkan di hadapan orang tua, kakak kelas pada proyek khusus. Nah, kemudian anak-anak juga mempresentasikan. Otomatis anak-anak akan polanya adalah berpikir kritis, kreatif, bagaimana menghasilkan suatu paparan presentasi yang itu akan menjawab tantangan. Nah, ini luar biasa, kita sebut namanya writing, reporting, and presenting. Kemudian yang terakhir adalah luas wawasan, tadi sudah ya. Kemudian tuntunan anak. Nah, tuntunan anak ini bagaimana? Anak-anak ditampilkan pada podcast. Kebetulan kita punya podcast ya. Nah, Aisyah kemarin ya, podcast juga ada yang jadi hostnya, itu ada anak. Jadi dia menggali, meskipun dia punya karya, dia pengen tahu dong karya Aisyah, karya Ahmad, karya Jikri dan teman-teman yang lain ini bagaimana bisa menginspirasi gitu. Dan semuanya adalah kita siapkan menjadi generasi yang komunikatif secara verbal, bernalar kritis, dan menjadi generasi yang luar biasa kreatif untuk menjawab tantangan masa depan yang luar biasa. Begitu Bu. Baik, cukup holistik ya, betul. Ya, dan komprehensif ya. Tadi di kelas juga circle-nya mendukung ya, selain juga dan luar biasa programnya. Mungkin nanti bisa, kalau saya lihat video itu udah diseminasikan dan disebarkan ya. Betul Bu. Kami menyebarkan tidak hanya dalam lingkup misalnya kayak Ustazah Endah, termasuk beliau kan ikut Jambore juga kemarin. Beliau juga open class ke teman-teman yang lainnya. Setelah open class nanti diadopsi oleh teman-teman yang lainnya, guru-guru yang lainnya, kemudian dilakukan pembelajaran seperti apa yang dilakukan bahkan di inovasi. Kemudian kita juga hari Senin, Senin, Rabu, sama Kamis kami bertugas untuk menjelaskan ke sekolah lain. Mulai dari pembelajaran berbasis literasi numerasi, kemudian kita juga berbagi praktik baik bagaimana menghasilkan karya anak-anak yang diferensiasi ini, kemudian juga bagaimana yang terakhir belakangan ya, kita kemarin masuk ke kelasnya Kaiman. Ya, Kaiman kita inovasi lagi nih, pengembangan lagi dengan membuat komik menggunakan aplikasi Canva. Mereka belajar lagi gitu loh. Dan ini sudah kita sosialisasikan juga di akun YouTube pribadi saya, juga pribadi Ustazah Ena, kita sebarkan
agar bisa diadopsi oleh sekolah lain, dan sekolah lain ketika melihat ini, ajarin dong ustazah gimana mengaplikasikan ini, dan pojok baca itu sudah diadopsi oleh sekolah lain. Dan ketika kita tawarkan bagaimana nih kalau misalnya kita buat komik, oke, siap. Bagaimana nih pembelajaran interaktif dengan menggunakan aplikasi Moodle atau Canva berbasis game interaktif, bagaimana itu kita sebarkan semuanya ke seluruh sekolah. Rencananya kita ke gugus-gugus juga kita minta kesediaan waktu untuk berbagi gitu. Baik, luar biasa Bu ya, sudah progresnya sudah meluas, mungkin bisa menjangkau di Kota Banjarbaru insya Allah ya. Baik, saya beralih dulu ke Ustazah Enda. Itu tadi Ustazah ya, sebagai PJ Kesiswaan mungkin bisa diceritakan peran Ustazah. Kemudian saya mau tanya, progres anak-anak ini terlihat tidak, terus ada nggak tanggapan orang tua ya terkait program literasi tadi? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah Ibu, di sini saya sebagai PJ Kesiswaan kan ya di SD ITN Robani Banjarbaru. Tentu saja saya ini mendukung semua program yang sudah dilaksanakan di SD ITN Robani Banjarbaru. Sebelum walaupun masa pandemi pun SD ITN Robani Banjarbaru terus melakukan peningkatan literasi Ibu. Kemarin itu kami bekerja sama dengan Yalanesia. Nah itu kami waktu pada masa pandemi pun kami juga menghasilkan 2 karya buku gitu. Jadi tidak ada henti-hentinya, walaupun apapun yang terjadi kami terus meningkatkan literasi di sekolah kami. Dan saya mengkoordinir dengan tim, dengan perpustakaan, dengan tim editor, dengan guru bahasa Indonesia dan sastra di sekolah saya, di sekolah kami, itu mempersiapkan program-program dan mempersiapkan apa nih selanjutnya, gebrakan apa lagi selanjutnya yang mau kita laksanakan gitu untuk pengembangan literasi di sekolah kami. Jadi alhamdulillah terlihat sekali hasilnya. Yang pertama adalah meningkatnya jumlah pengunjung ya Ustaz ya, jumlah pengunjung di perpustakaan, juga jumlah peminjam buku di perpustakaan. Dan juga terlihat dari hasil-hasil karya siswa sekarang sudah mendapatkan 10 karya, 8 karya yang sudah kita cetak di Banjarbaru Sukses Express, dan 2 buku yang sudah tercetak di tingkat nasional yaitu Yalanesia tadi gitu. Jadi alhamdulillah ini orang tua senang karena nanti bukunya itu tidak hanya sekedar dicetak, tapi bukunya kami bagikan ke mereka. Jadi satu semester itu waktu pembagian raport mereka mendapatkan 1 buku karya. Jadi orang tuanya melihat bahwa oh daftar nama anaknya ada di dalam buku tersebut karyanya. Jadi orang tua alhamdulillah sangat senang adanya ada nama anaknya di dalam karya tersebut. Begitu Ibu. Baik, terima kasih, sudah cukup jelas ya. Kemudian saya beralih ke Ananda Aisyah. Mau nanya, ya mau tanya ya, gimana perasaannya gitu setelah mengikuti gerakan di sekolah, menulis dan sebagainya? Gimana perasaannya Aisyah? Senang. Iya senang, terus? Kayak semakin terasah kemampuannya, lalu keahliannya juga ditingkatkan, terus teman-teman juga berlatih kan untuk membuat cerita yang bagus. Lalu walaupun memang banyak kesulitan tapi tetap senang, soalnya misalnya dapat apresiasi peminjam buku terbanyak, itu hadiahnya dapat buku kami lagi. Ada motivasi intrinsiknya ya. Iya, jadi dari buku-bukunya juga dapat inspirasi, terus bisa senang juga setelah baca buku baru. Iya. Kalau boleh tahu karya Aisyah ini apa? Buku kah, komik atau pantun? Cerpen ya. Judulnya tentang apa? Atau menceritakan apa? Yang mana aja? Yang mana saking banyaknya? Yang di Rujak Aksara,
cerpennya. Judulnya, temanya persahabatan. Judulnya Starlight of Sun. Apa? Starlight of Sun. Oh, Starlight of Star. Oh, boleh tahu tentang apa itu atau dapat inspirasi dari mana yang menulis Starlight of Sun? Nah, itu inspirasinya dari pengalaman saya sendiri. Tapi tokohnya aja yang diubah. Oh, berarti sudah ini Bu ya, memposisikan imajinatif juga ya, luar biasa. Kalau boleh tahu berapa lembar itu karangannya? Kalau jadi buku kira-kira? Nah, ini tadi. Luar biasa ya. Senang ya, senang. Oh, nanti ditingkatkan lagi bikin yang banyak gitu. Oke, mungkin itu aja ya. Dan teman-teman semuanya jangan putus asa, tetap semangat terus ya, tetap menulis, tetap juga jadi podcaster juga mungkin ya. Saya lihat podcastnya bagus banget itu, luar biasa. Nanti bisa duduk sini. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami gali dari, mungkin ada closing statement atau motivasi atau seperti apa, Bu? Silakan Bu di sini. Teruslah berliterasi, teruslah belajar dan mengajar, menginspirasi, kemudian juga mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki siswa, karena sesungguhnya potensi siswa itu unik. Contohnya seperti anak-anak ini kita berikan uang, mereka melejit, bahkan ada yang menjadi juara pada festival bulan bahasa, dan ini menjadi tonggak daripada pendidikan Indonesia yang lebih berkualitas. Terima kasih. Terima kasih Bos. Luar biasa ya, senang kami bisa berbincang dengan Ibu Kepala Sekolah dan juga Ibu PJ Kesiswaan dan juga anak-anaknya. Nanti di sesi kedua akan kita lanjutkan terkait karya ya. Kami ingin bincang sedikit dan ingin memperdalam karya teman-teman semuanya. Baik, itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, BGP Castle Voice of Inspiration. Dadah. Kapan teman-teman hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ana di podcast BGP Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini kita bincang-bincang lagi nih tentang buku ARPK Anak Coba Punya Karya. Nah, sebelum itu kita tanya-tanya dulu nih kabar teman-teman pada hari ini. Bagaimana kabar teman-teman pada hari ini? Untuk yang pertama kita tanya ke Pipin dulu nih. Apa inspirasi kamu dalam membuat cerita komik atau cerpen? Jadi pertama kali aku terinspirasi itu dari buku komik yang aku baca. Lalu aku penasaran dan aku mencari di internet bagaimana cara membuat komik. Akhirnya aku memutuskan untuk membuat komik. Oh, jadi sebenarnya gadget itu enggak untuk main game aja ya, jadi buat belajar juga bisa. Iya, buat mencari inspirasi juga bisa. Bermanfaat ya kan? Oke, pertanyaan kedua buat Cikri. Apa isi cerita yang kamu buat atau karya-karya yang kamu buat itu isinya apa? Bisa diceritakan gitu? Terima kasih pertanyaannya. Jadi, Isi cerpen dari cerita saya itu berisi tentang perjuangan Indonesia bintang kelas. Jadi film ini berjuang untuk mendapatkan bintang kelas dan berjuang untuk memenangkan lomba di acara festival terus
Lanjut, pertanyaan terakhir untuk Kak Irma nih. Apa kendala kamu saat membuat cerpen terus mengikuti lomba itu? Apa sih kendalanya? Biasanya kendala saya itu sulit fokus. Kadang saya harus membutuhkan tempat yang tenang dan aman untuk menulis cerpen. Oh iya, cara kamu mengatasi kendala itu kayak mana? Biasanya saya mencari tempat yang tenang dan kondusif agar saya bisa menulis cerpen. Terima kasih. Baik, itu tadi bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat dan membuat kita bersemangat untuk terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perasaan saya sangat senang dan gembira karena baru pertama kali ini saya datang ke sini. Terima kasih. Ini saya sangat senang ya bisa mengikuti dan berada pada podcast Komisi Kalimantan Selatan. Ya. Saya sangat senang bisa mengikuti podcast ini karena saya bisa berhubung dengan anak-anak dari masing-masing. Saya amat senang karena saya bisa mengasah kemampuan dan kemampuan saya lewat podcast ini. Aku senang sekali soalnya ini itu baru pertama kali datang ke sini. Saya sangat senang karena baru pertama kali datang ke podcast di sini. Terima kasih. Saya senang karena sudah datang ke sini dan mengikuti podcast ini. Tapi lebih cukup juga salah satu wajah. Saya sangat senang karena saya bisa ikut bergabung dan partisipasi dalam wawancara dan podcast ini. Terima kasih. Saya senang sekali karena bisa menunjukkan bakat-bakat saya. Perasaan saya senang, tapi sedikit gugup aja. Perasaan aku agak sedikit gugup karena ini tempat baru. Perasaan saya happy banget dan sama saya sedikit sakit parut sih. Dan kebanyakan makan lemper padas. Iya. Saya senang sekaligus gugup karena baru pertama kali kesini.